dan alam maut tidak akan menguasainya. Katakan amin. Alam maut tidak akan menguasai saya. Katakan kepada diri kita sendiri. Alam maut tidak akan menguasai saya. Oh, ini dahsyat. Yang paling ditakutkan oleh manusia itu adalah kematian. Amin. Dan kematian tidak akan menguasai saudara. Hari ini sesuatu yang baru tadi malam sebenarnya terjadi dalam hidup saya. Kekuatan yang baru, urapan yang baru. Saya menyebutnya ini urapan kapal perang, saudara. Tidak ada di dalam Alkitab, ya. Tetapi saya terima itu aja. Karena apa? Dan sebenarnya ketua BPLN itu sudah ngomong sama saya sekitar 3 bulan yang lalu. Pak Lut, iya Pak Ivan, saya bilang begitu. Kita ini gereja, terus Pak Lut tahu nggak? Gereja itu kapal perang, Pak Lut. Begitu ya Pak Ivan ya. Jadi kita bukan nelayan dengan perahu kecil ya, yang mancing ikan-ikan kecil itu. Bukan. Kita ini gereja itu kapal perang, katanya begitu. Saya iya aja amin, tapi nggak begitu gitu kan. Tetapi tadi malam itu ketika saya diperlihatkan sebuah gambar kapal perang, the aircraft carrier itu, dalam roh saya itu bergejolak, saudara. Ini dia, gitu. Ini saya ini, gitu. Dan ini gereja Tuhan, gitu. Jadi ketika saudara mengerti dan berubah mental kita bukan mental nelayan kecil, kita bukan mental pemancing dengan satu kail yang mancing satu ikan demi satu ikan itu, tetapi saudara dan saya adalah kapal perang, the battleship. Ketika saudara dan saya mengerti bahwa posisi kita ini adalah battleship, setiap hari saudara harus standby. Mau keadaannya perang ataupun tidak perang, saudara sudah harus siap ada di sana. Amin. Dan ketika waktunya perang, saudara siap. Itu di atas kapal perang itu ada jet-jet yang siap untuk terbang anytime, anywhere, gitu kan? Jadi itu pilot sudah tidak lagi diskusi dengan kapten kapalnya. Kapten kapal kita itu Tuhan Yesus, gitu kan? Itu pilot sudah tahu masing-masing tugasnya. Dan ketika ada perintah dari jenderal besar, dari kaptennya, terbang kita. Kita nggak bilang nanti dulu, saya mau ngurusin urusan saya dulu. Tidak ada acara seperti itu, Bapak Ibu. Ya, begitu kapten bilang terbang. Nah, apa itu gereja? Ya, yang tadi kita baca. Kata jemaatku, kata Tuhan. Kenapa Tuhan pakai kata jemaatku? Bukan hanya bilang jemaat saja, tapi ada kunya, yaitu jemaat Tuhan Yesus. Karena pada saat itu sudah ada jemaat-jemaat yang lain yang bukan jemaatnya Tuhan Yesus. Ya. Tetapi Yesus katakan dengan jelas eklesia. Eklesia, Yesus ini ngomong di tahun-tahun pertama Masehi kan. Tetapi kata eklesia itu sudah dipakai oleh orang-orang Yunani jauh sebelum Tuhan Yesus memakainya. Saya cek sekitar tahun 621 sebelum Masehi, kata eklesia itu sudah muncul di dalam percakapan orang-orang Yunani pada waktu itu. Kata eklesia itu apa artinya? Kata eklesia adalah orang-orang yang berkumpul pada hari itu ya, pada saat itu. Pada saat zaman tahun 621 sebelum Masehi itu, orang-orang Yunani sudah mengatakan begini, eklesia itu adalah berkumpul di balai kota. Orang-orang yang berkumpul di balai kota untuk apa? Untuk membuat keputusan hukum. Itu arti kata eklesia. Eklesia artinya orang-orang yang dipercaya pada waktu itu berusia di atas 18 tahun dan mengerti kebijakan negara dan mereka harus mengambil keputusan untuk bangsanya. Itu kata eklesia pada saat itu.
Dan itu diambil sama Tuhan Yesus pada waktu dia ngomong sama Petrus, di atas batu karang ini, yaitu di atas Kristus sendiri, aku akan dirikan jemaatku. Jadi eklesia itu artinya dalam konteks pada waktu Tuhan Yesus ngomong adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib, dan setelah itu di-training, digembleng, dimuridkan, setelah itu dikirim kembali ke dunia yang gelap itu. Untuk apa? Untuk menjadi terang. Jadi gereja adalah the sending gospel, bukan the holding gospel. Saudara dan saya adalah Alkitab yang diutus ke tengah dunia yang gelap itu. Supaya apa? Supaya terang Kristus itu bisa bercahaya dan bisa menerangi dunia yang gelap itu, saudara. Dunia yang gelap itu sering saya jelaskan adalah 7 dunia itu. Saudara tinggal pilih mana. Mau bisnis, pendidikan, agama, keluarga, politik, pemerintahan, entertainment, apa-apa. Saudara mau pilih. Ya, masuk ke sana. Untuk apa? Bukan untuk menghisap dari dunia, tetapi untuk memberi kepada dunia, yaitu terang. Bagaimana untuk bisa terang? Saudara harus begini loh, harus melayani. Apakah suara saya kalau tanpa mic cukup jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Puji Tuhan. Jadi biar tangan saya nggak pegel. Yes, gitu kan juga. Jadi seimbang gitu. Bisa bergerak Pak. Saudara harus melayani, baru saudara layak untuk disebut pemimpin. You are not qualified to be called leader until you serve. Amin. Dan saudara tidak bisa bilang begini, I am the leaders. Saudara, orang lain harus dapat inspirasi itu dan melihat kehidupan saudara, lalu memanggil kita ini pemimpin. Ya. Saya berulang-ulang jelaskan tentang melayani. Melayani itu adalah ketika saudara berbuat dan menghasilkan sesuatu dari hidupmu, dan saudara berikan hasil itu kepada dunia, saudara melayani. Amin. Saya harap perubahan paradigma itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentang perubahan dari nelayan kecil kepada battleship, kepada kapal perang. Saudara, semuanya adalah kapal perang. Amin. Kapal perang itu siap sedia, saudara. Nggak loyo-loyo kapal perang itu. Kalau kena angin gitu, kapal perang tidak goyang. Ya betul tidak? Tidak oleng. Kena ombak, kapal perang tidak oleng, saudara. Ada ancaman nuklir dari kapal perang sebelah, dia tidak lari ke birit-birit gitu kan. Kita hadapi. Karena apa? Kapal perang itu dilengkapi dengan segala macam peralatan. Saudara punya radar. Jadi saudara mesti ngerti benar bahwa setiap kita dilengkapi Tuhan dengan radar. Radar rohanimu itu harus jalan, saudara. Dan ketika ada serangan dari musuh, kalau saya sebut musuh, jangan ingat mertua ya. Jangan ingat saudara-saudara. Jangan ingat teman-teman di gerejamu. Ketika saya bilang musuh, itu adalah si jahat. Ketika dia melancarkan serangan, radarmu harus berfungsi. Dan ketika radarmu berfungsi, saudara akan siap tembakkan itu. Itu kapal perang siap, itu tinggal pencet gitu. Itu peluru sudah harus menyasar kepada musuh-musuh itu, target-target itu, saudara. Amin. Wow, dahsyat kan. Saya bertobat juga. Selama ini saya pikir juga mancing penjalan manusia, karena zaman dulu belum ada kapal perang kayaknya ya. Atau sudah ada ya zaman Tuhan Yesus ya? Ada. Ada ya. Tapi nggak secanggih gitu sih. Tapi tidak seheboh ini gitu kan. Ini kapal perang ini luar biasa. Ketika kapal perang, kalau saudara tinggal di pinggir pelabuhan gitu ya, kapal perang ini dekat-dekat pelabuhan, apa yang akan saudara lakukan? Saudara ini kagum gitu loh. Wah, gede banget kapal perangnya gitu kan. Apalagi zaman-zaman perang sekarang ini kapal perang itu udah siap-siap.
Ya, bahkan untuk KTT Bali, KTT G20 di Bali, Jokowi mengerahkan entah berapa kapal perang gitu untuk jaga-jaga laut di Bali, itu dijaga sama kapal perang sekarang ini. Padahal tidak sedang perang Bali, tapi kapal perang disiapkan, betul? Tapi kita ini secara rohani, kita ini perang tiap hari, saudara. Jadi kita harus siap battle. Itulah posisi kita. Ya. Saya mau kasih tahu satu sejarah juga yang saya belajar. Saudara tahu kata tirani? Tyrant. Tirani hari ini kita pahami adalah orang-orang yang berkuasa secara brutal, secara kejam dan illegitimate. Ya, tidak legitimate, tidak sah begitu. Tetapi saudara tahu ini orang Yunani yang menciptakan konsep ini. Memang kalau saudara mau belajar sesuatu mesti ke Yunani saudara ya. Kaya mereka. Mengapa orang Roma bisa menguasai Yunani? Kan Yunani kan orangnya pintar-pintar ya. Tapi kenapa orang Roma bisa menguasai Yunani? Karena orang Roma tahu prinsip kerajaan Allah. Dia jajah itu Yunani. Bagaimana caranya menjajah? Nanti saya mau singgung sedikit. Bagaimana Romawi bisa menjajah? Bagaimana Belanda bisa menjajah Indonesia selama 350 tahun. Dan sekarang saudara dan saya menjajah bumi, saudara. Seumur hidup kita, kalau kita mengerti panggilan kita, selama kita ada di bumi, kita menjajah bumi, saudara. Menjajah, jangan berkonotasi kita menghisap semua kekayaan lalu untuk diri kita sendiri, bukan. Tirani sebelum abad ke-5, tirani itu adalah sesuatu yang netral. Bisa baik, bisa jahat. Tirani itu tidak jahat, itu netral, saudara. Tirani itu. Tetapi setelah abad ke-5, begitu demokrasi di Athena gagal pada waktu itu, karena demokrasi dipimpin oleh orang-orang yang jahat, lalu mereka disebut tirani. Tirani yang jahat gitu. Sejak hari itu, orang kalau mendengar kata tyrant, ini orang-orang pemerintah yang kejam, katanya begitu. Pada waktu nelayan kumpul pada saat itu, mereka juga memilih orang. Setiap ada kelompok mereka pilih orang. Setelah mereka pilih orang, mereka jadikan orang ini pemimpin. Mereka sebut itu tyrant. Ya. Lalu sampai sekarang ini, karena kita memahami kosakata kita kan, pelajaran di sekolah kita kan terbatas kan, nggak semuanya kita pelajari dari awal mulanya. Kita ambil dari ya zaman kita sekarang ini. Kalau kita memahami sekarang kata-kata tirani saat ini, kita akan salah konsep dari kalau kita bandingkan dengan pengertian pada awal kata tirani itu. Tirani pada waktu itu adalah orang-orang yang melihat kegelapan dan berjanji untuk memperbaiki kegelapan itu untuk menjadi terang. Itu sebenarnya konsep awal kata tirani itu muncul. Ya, apa hubungannya dengan gereja? Tadi dikatakan, saya katakan di sini, saya jelaskan bahwa tirani adalah orang-orang yang dipilih. Gereja adalah orang-orang yang dipilih. Dari kegelapan dipanggil kepada terang, ditraining, dimuridkan, dilengkapi sedemikian rupa, dikirim kembali ke dunia yang gelap untuk mengubah dunia yang gelap itu supaya menjadi terang. Kita baca Efesus 4 ayat yang ke-11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Katakan amin. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Ada yang dipilih sebagai rasul,
ada yang dipilih sebagai nabi, ada yang dipilih sebagai pemberita Injil, gembala maupun pengajar. Ada 5 jabatan ini saudara, yang saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan. Bukan pendetamu yang menetapkan, bukan engkau yang menetapkan, bukan saya sendiri yang bilang saya adalah pengajar, bukan. Tetapi bahkan Paulus tidak pernah mengatakan I am the apostle. Rasul-rasul yang lain yang mengatakan, orang-orang yang lain yang mengatakan. Dan saudara dan saya dilengkapi dengan paling tidak satu jawatan yang paling menonjol di antara kita. Ya. Dan saudara dan saya tidak boleh berkata begini. Rasul berkata kepada Nabi, saya yang paling berjasa di gereja ini, karena saya yang membuka daerah ini. Nanti Nabi bilang, tidak bisa. Saya yang paling berjasa, karena saya yang mendengar suara dari Tuhan dan saya sampaikan kepada jemaat. Nanti pengajar bilang, tidak bisa kalian yang berjasa. Saya yang berjasa menjelaskan firman Tuhan yang kamu dapat dari Tuhan, saya jelaskan. Gembala nanti nggak mau kalah. Saya yang paling berjasa, saya yang merawat semua jemaat ini. Mereka yang kecewa, sakit hati, semua saya datangin, saya ajak makan, saya gembalakan. Kalau semuanya begitu, itu pilot-pilot di kapal perang itu nggak ada yang terbang, saudara. Semua rame sendiri-sendiri gitu kan. Nggak ada. Mari kita saling melengkapi. Dan Paulus dalam berbagai macam suratnya banyak mengatakan, di Korintus mengatakan begini, kita ini satu tubuh, tetapi beda-beda fungsinya, gitu kan. Dan di situ dikatakan, Paulus mengatakan, we are unity in diversity. Bineka Tunggal Ika. Itu konsepnya Paulus. Mohon maaf bagi yang lain, untuk kawan-kawan di Indonesia, mohon maaf. Itu konsepnya Paulus. Bineka Tunggal Ika itu. Kalau untuk konteks Indonesia, itu ada penemunya memang. Saya lupa. Bukan. Tetapi Paulus dari awal mengatakan, kita ini beda-beda, tetapi satu. Ya. Di dalam kapal perang itu ada apa aja? Ada kapten, lalu ada apa lagi? Ada pilotnya, ada pesawatnya, lalu ada teknisinya. Yang tidak kalah penting, ada orang yang kerja di dapur. Ada kapten, ada kokinya. Ada semua. Dan mereka tidak saling rebutan. Itu koki yang ada di dapur tidak ngamuk-ngamuk sama pilot, biar aku aja yang terbang. Pesawatnya itu nggak jadi saudara. Dia nggak tahu terbang apa enggak gitu kan. Dia mau nggak tahu terbang, pesawat terbang itu gimana. Dia mau pindah gigi, nanti salah ambil sutil dia gitu. Goreng gitu kan. Gitu. Posisinya beda-beda dan fungsinya juga beda-beda. Gereja kita, semua gereja begitu, saudara. Saudara tahu nggak sih? Saya baru dapat revelation juga, sudah lama tapi baru ngeh juga tadi malam. Ada berapa gereja di dunia ini? Cuma ada satu. Cuma ada satu gereja di dunia ini. Banyak denominasi, banyak rupa, banyak wajahnya, banyak ekspresinya. Tetapi kita hanya satu gereja, one church with many expression. Gitu. Kapal perangnya cuma satu, saudara. Dan di kapal perang itu nggak boleh saling serang, pesawat satu dengan pesawat yang lainnya. Nggak boleh. Semua tunduk kepada perintahnya kapten. Kata melengkapi di ayat 12, equip, melengkapi itu artinya to heal the fractured bone. Untuk menyembuhkan tulang-tulang yang retak. Katanya begitu. Equip itu. Jadi kalau saudara baca Yesaya 37, saudara berkata begini, tulang-tulang kering, hiduplah, kan gitu kan?
Saudara nggak bisa cuma berdoa lalu menunggu tulang itu bangkit, nggak bisa. Saudara harus equip. Saudara makanya dikasih daging, dikasih otot, gitu kan? Lalu kasih nafas hidup, baru mereka bisa hidup. Saudara harus lengkapi tulang-tulang yang kering itu. Saudara harus training, saudara harus muridkan, saudara harus mentor dan diutus. Begitu saudara. Yehezkiel 37 baru akan berlaku dalam hidup kita di gereja kita. Bisnis bisa hidup bagaimana? Dilatih bisnis. Begitu kan? Pendidikan bisa bangkit bagaimana? Ada orang-orang yang masuk ke dunia pendidikan dan mempengaruhi. Gereja harus berpindah dari begini. From membership to kingdomship. Saudara harusnya dapat pewahyuan, revelation. You are not a member anymore. Engkau bukan anggota lagi, tetapi engkau adalah warga kerajaan Allah. Gitu, saudara. Jadi nanti jangan tanya, anggota gerejamu berapa? Enggak ada. Kita bukan anggota gereja, bilang begitu ya. Kita warga kerajaan Allah. Kingdomship itu luar biasa, itu dahsyat saudara. Nanti kalau saudara ada yang tanya di Indonesia, di Belgia ada berapa gereja? Ini orang nggak ngerti gereja. Gitu. Gereja itu cuma satu, saudara. Ya, saudara kalau ketemu orang jangan tanya lagi ada berapa gereja di Belanda, ada berapa gereja di Jerman. Gereja cuma satu. Kemanapun engkau pergi, dan kalau engkau ketemu gereja, itu keluarga. Ya. Semua kita adalah warga kerajaan Allah. Dan saudara mesti mentalnya mental kapal perang, saudara. Bukan mental perahu kecil. Mental kapal perang itu mengerikan, kita memusuh itu. Udah gemetar aja musuh itu kan. Gemetar. Jangan kita yang gemetar. Kalau kita mental nelayan, mental perahu kecil, kita ketemu lawan, kita yang kelabakan, saudara. Tetapi kalau kita mental kapal perang, oh jangan macam-macam, gitu kan. Ini ada kaptenku yang luar biasa. Begitu kapten ngomong, serang, gitu kan. Amin, saudara, siap tidak sih perang ini? Amin. Amin ya? Ya. Amin. Nggak boleh loyo tentara-tentara Tuhan, gitu kan. Pilot-pilotnya Tuhan. Gereja adalah the sending gospel, bukan the holding gospel. Saudara, bukan pegang sendiri itu. Injil yang saudara dapatkan itu. Jangan. Saudara bawa keluar itu Injil. Bawa ke kampus-kampus, bawa ke toko-toko, bawa ke pasar, bawa ke tempat-tempat di mana saudara dikirim oleh Tuhan. Jangan ditaruh untuk saya sendiri, bukan. Injil to be preached to the world. Amen. Not for you alone. Amin. Mari kita bangkit, saudara. Ya, saya sudah dapatkan ini dan saya harap saudara juga dapatkan ini. Kita sudah bukan lagi menjadi gereja yang bless me club. Mendekati Tuhan itu jangan mencari berkat, saudara. Pada waktu kita dekat sama Tuhan, mau approach Tuhan, jangan mikir di pikiran kita ini nanti saya dapat berkat. Bukan itu. Saya mendekati Tuhan supaya Tuhan tanggung semua kebutuhan saya. Bukan itu. Amin. Lalu untuk apa saya mendekati Tuhan? Saya mendekati Tuhan karena saya mencintai Tuhan. Nah itu dahsyat, saudara. Amin. Begitu, saudara. Saya mendekati Tuhan karena saya pengen punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Itu baru warga kerajaan yang luar biasa. Jadi kalau kita masih mikirin nanti saya dapat berkat 30, 60, 100 lipat ganda, wah itu nggak dalam hitungan itu, saudara. Jangan sampai kita tiap hari Minggu ke gereja, mental kita masih mental bless me club.
Saya ke gereja supaya saya diberkati, Pak Lut. No. Kita ke gereja, ke tempat ini supaya kita dilengkapi. Gitu maksudnya. Amin. Setelah kita dilengkapi, sudah lengkap, gitu kan? Kalau orang sudah lengkap dengan pakaian perang, ngapain jadinya? Ke dapur, perang dong, gitu kan? Sudah lengkap pakaian perang, masuk dapur lagi, gitu. Perang, gitu. Di pikiran kita, di hati kita full dengan firman Tuhan. Di tangan kita pedang firman Tuhan, gitu kan? Di mulut kita itu keluar pedang, saudara. Firman Tuhan itu. Jadi apapun yang engkau pikirkan, apapun yang engkau katakan, apapun yang engkau lakukan, firman Tuhan semuanya. Dan itu menebas pedang bermata dua itu. Kanan dapat, kiri dapat, maju dapat, belakang kena kita sendiri. Gitu kan? Itu pedang bermata dua, saudara. Kita makin tajam juga itu. Ayo. Tadi malam saya sampaikan ini adalah ini bukan materi saya. Ini Pak David McDonald yang tadi malam ngajar. Kemarin pagi. Oh ya, kemarin pagi. Sampai siang. Semangat. Dia bilang begini, this is not the time to fight. Ternyata dia tanya begini, mengapa sekarang banyak denominasi gereja? Ada Bethel, ada GKI, ada gereja Injil, macam-macam. Dulu padahal cuma satu gereja itu, gitu kan? Satu nama maksudnya. Dia bilang begini, karena perpecahan. Ya kita nggak usah malu-malu, ada perpecahan. Dan ini sudah diingatkan oleh Paulus, jangan tinggikan manusia. Paulus bilang, jangan bilang saya dari kelompok Apolos, saya dari kelompok Paulus, saya dari kelompok Tuhan. Jangan bilang begitu. Kita ini cuma satu gereja. Amin. Jadi kalau saudara ketemu gereja lain, jangan bilang gerejaku paling benar. No, saudara. Saya tidak mau kita yang datang ke gereja ini mengatakan kepada gereja lain, Pak Lut paling top pendeta itu. Enggak ada paling top di sini, saudara. Gereja GBI itu paling benar. Enggak, kata siapa. Kita semua harus benar, saudara. Dan kita ini disebut brother keeper, penjaga saudara. Siapa saudara kita? Cuma di tempat-tempat lain, di gereja-gereja lain itu saudara kita. Jaga mereka. Jangan malah kita jatuh-jatuhkan mereka, gitu kan? Enggak. Amin. Ini mentalitas yang Tuhan mau bangun di gereja ini. Gereja is not the small boat. Nah gitu. Ini saya ulang-ulang lagi. Karena ini temanya. Temanya hari ini adalah gereja bukan perahu kecil. Karena kalau perahu kecil dapatnya juga kecil. Kita mau tangkap paus, saudara. Bukan Bapak Paus loh ya. Kita mau tangkap ikan-ikan besar di laut. Kita harus pakai kapal perang. Saudara kebayang gak sih kalau saudara di atas kapal perang itu? Saudara, kalau saudara salah satu dari pilot yang ada di dalam pesawat itu, saudara terbang, gitu kan? Saudara lihat musuh itu, saudara penuh urapan. Kalau saudara penuh urapan, nggak ada ketakutan sama sekali. Kalau Tuhan, kalau Allah di pihakku, apa yang bisa dibuat manusia kepadaku kan? Siapa lawan-lawan kan, gitu kan? Nggak ada. Krisis Pak Lu. Menurut saudara, apakah Tuhan bingung menghadapi krisis ini? Enggak. Kalau kapten nggak bingung, apakah pilotnya bingung? Harusnya enggak. Kaptennya tenang. Selama kapten itu masih pegang kendali, ya, pilot-pilotnya harusnya tenang, saudara. Kapten kapal itu masih ada di stand-nya itu masih dipegang sama Tuhan Yesus. Gitu. Saudara nggak usah mikirin bagaimana ini krisis itu kan kalau di dalam laut, di tengah laut itu ombak besar, gitu kan. Bagaimana ini? Bukan. Pertanyaan kita bagaimana? Kapan kita tempur kan, gitu kan? Gitu, saudara. Kapal, gereja bukan perahu kecil, tetapi kapal perang, the battleship. Artinya apa sih the battleship?
The battleship artinya saudara penuh dengan otoritas untuk bekerja dan untuk berfungsi sebagaimana Tuhan mau. Itu namanya kapal perang. You have your authority. Bagaimana otoritas itu dimanifestasikan? Nah, sekarang saya mau ajarin saudara untuk menjajah. Saudara tahu kata apostol, kata rasul, itu artinya awal-awal dulu adalah kapten kapal sebenarnya. The apostle itu dipakai untuk menyebut kapten kapal pada zamannya Roman Empire. Lalu apa yang dikerjakan Roma pada waktu itu mengalahkan Yunani. Ini menarik, kalau saudara pelajari sejarah, ini menarik saudara. Yunani adalah negara orang-orang yang pintar, negara yang knowledge-nya luar biasa, tetapi kalah lawan Romawi. Kenapa? Tetapi karena ketika Romawi datang ke Yunani, apa pertama kali yang dikuasai? Perpustakaan, saudara. Orang-orang Romawi datang ke perpustakaan, ambil semua buku-bukunya, dipelajari gitu. Buku-bukunya orang Yunani, pintar mereka kan. Setelah itu apa? Setelah itu orang-orang Romawi ini, cara menjajah adalah kirim paling tidak 300 pasukan untuk menjajah negara itu. Setelah itu apa? Apa yang dilakukan oleh apostol ini? Doktrinasi. Itu penting sekali. Mendoktrin, indoctrinate, itu penting sekali saudara. Saudara kalau mau menjajah Belgia ini, menjajah artinya mempengaruhi gitu ya, jangan nanti yang nonton salah. Perang lagi, Mengakukan. Takutnya nanti saya dikira apa ya, pemimpin perang menjajah Belgia. Bukan. Artinya kita mempengaruhi dunia ini, mendoktrin dunia ini dengan kingdom mindset. Maksudnya begitu. Amen. Jadi saudara dulu harus dijajah dulu dengan kerajaan Allah. Baru setelah saudara bertobat, terdoktrinasi oleh kerajaan Allah, saudara bisa menjajah dunia ini. Gitu. Mendoktrinasi bagaimana? Pada waktu itu Roma itu mengubah bahasa. Bahasa Romawi pada itu bahasa Latin, pakai bahasa Latin semuanya. Lalu mengubah arsitektur, bangunan-bangunan diubah. Lalu mengubah makanan diubah juga, pakaian diubah juga. Sehingga apa? Ketika orang-orang Romawi datang ke Yunani, saya merasakan feel at home, gitu kan? Karena apa? Karena semuanya kelihatan seperti di Roma, saudara. Jadi saudara kalau mau mempengaruhi dunia ini, saudara harus doktrinasi dunia ini. Dengan apa? Dengan mindset kerajaan Allah. Dan gereja punya tugas untuk mendoktrinasi kota dan bangsa dengan cara pikir kerajaan Allah. Bagaimana sih cara pikir kerajaan Allah? Oh, itu tema yang gak habis-habis kita bicarakan. Nanti akan saya ulang-ulang lagi. Saya sudah 3 tahun belajar itu. Sejak tahun 2016, 17, 18, tiap minggu saya ngajar tentang kerajaan Allah. Nanti saya ulang-ulang lagi. Ya. Terakhir. Bagaimana supaya kita bisa berfungsi dengan baik di dalam kapal perang itu, saudara? Caranya adalah kembali bangun mesbah doa kita. Amen. Ini powerful. Jadi kalau saudara mau menjadi rasul, mau menjadi guru, mau menjadi nabi, mau menjadi gembala, mau menjadi pengajar, don't ask this question, what can I do? No. Apa yang bisa saya kerjakan? Bukan itu pertanyaannya. Tetapi pertanyaannya adalah, what should I pray for? Apa yang harus saya bawa dalam doa-doa saya? Itu yang harus saudara jawab. Kalau saudara mau dilengkapi dengan 5 jawaban ini, masuk ruang doa saudara. Masuk kamar doa. Masuk mesbah doa. Masuk dalam menara doa. Karena disitulah
Bukan masalah kepintaran saudara, bukan masalah karunia saudara, tetapi masalah hubunganmu dengan Tuhan. Itu dasarnya. Saya tidak mau terkagum-kagum dengan kepintaranmu, dengan talentamu, dengan karuniamu. Meskipun suaramu merdu indah, lebih indah dari berlian emas. Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, surga tidak menghitungnya. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Itu tadi, mendekati Tuhan, jangan pamer sama Tuhan. Suaraku bagus Tuhan, pakai aku Tuhan, enggak kepake. Aku pintar Tuhan, aku pintar khotbah Tuhan, tapi enggak ada hubungan, enggak kepake. Amin. Mari kita terapkan di gereja kita. Mau saudara? Amin. Saudara yang mau dipakai oleh Tuhan, bukan mau dipakai oleh untuk pelayanan, dipakai oleh Pak Pendeta di sini ya, dipakai oleh Tuhan, masuk dalam ruang-ruang doa itu. Capek Pak Lut doa Pak Lut. Makanya Tuhan Yesus bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Bukan untuk khotbah, bukan untuk nyanyi, bukan tapi untuk doa. Kenapa doa itu capek? Karena belum menjadi kebiasaan. Saudara tahu seorang pelari sprint, gitu, lari cepat, pelari ya? Beda kalau saudara suruh omal lari, beda. Kalau pelari cepat mereka tidak akan pernah bilang capek. Mengapa? Karena sudah terbiasa lari. Saudara tidak akan capek kalau saudara sudah terbiasa berdoa. Saudara akan menikmati hubungan yang indah itu dengan Tuhan. Itu dasar hidup kita sebenarnya. Bukan hanya dasar pelayanan, itu dasar hidup kita. Keberhasilanmu, ini yang kapal perang, kelihatan kapal perang tadi mana coba? Yang di atas kapal perang, ya, yang satu lagi, yang satu itu. Di atas kapal perang ini, yang di atas yang kelihatan ya, saudara nggak lihat yang di bagian bawah kan? Itu hanya dek atas yang kelihatan. Yang bagian bawah-bawah itu ada 7 dek gitu, dan kita nggak bisa lihat. Dan itu yang menentukan, yang nggak bisa kita lihat, itu yang menentukan apa yang akan terjadi di dek paling atas itu, saudara. Kalau dek 1, 2, 3 sampai 6 benar, dek paling atas benar, saudara. Saudara nggak bisa kamuflase dengan Tuhan. Tampilannya aja kayak orang-orang Farisi itu, pakai jubah, terus kalau zaman sekarang pakai dasi gitu kan, bawa Alkitab gitu kan, pakai kayu salib yang besar gitu kan. Tampilannya wow, itu bisa mengelabui mata orang. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa mengelabui. Apa yang tidak kelihatan di dalam hidupmu secara pribadi, itu akan sangat menentukan apa yang kelihatan di publik. Apa yang engkau sembunyikan di dalam kehidupanmu secara pribadi, itu akan terekspos di publik. Kagum itu bahasa Inggrisnya apa sih? Amazed. I don't amazed with your gift, but your character. Ya, jangan kagum dengan suara yang indah. Jangan kagum dengan orang-orang yang khotbah, wah luar biasa. Tetapi kagumlah dengan orang-orang yang punya karakter. Amin. Itu segalanya. Itu segalanya. Kita ke gereja, kita merayakan perjamuan kudus. Kita siap untuk melayani. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita doakan. Karena doamu di tempat-tempat yang tersembunyi itu menentukan apa yang kau lakukan di tempat-tempat umum. Ukuran kesanggupan bukan karunia, bukan talenta, tetapi hubungan dengan Bapa. Ini bukan tentang pelayanan saja, tetapi ini tentang hidupmu berdampak atau tidak. Next time saya akan jelaskan
dampak dari kapal perang ini, saudara. Kita harus punya dampak kapal perang. Saya cukupin sampai di sini. Saya jelaskan tentang konsepnya. Saya harap saudara tangkap. Kalau saudara siap untuk menjadi satu kru, satu tim dalam kapal perang yang kita sudah dipercayakan oleh Tuhan di Belgia ini. Jadi target kita bukan cuma Skarbik, bukan cuma Brussels, tetapi nation. Seluruh bangsa ini kita akan taklukkan. Amin. Pak Lut, saya hanya orang-orang kita ini hanya orang-orang kecil, Pak Lut. Pekerjaan kita biasa-biasa aja, Pak Lut, gitu. Orang tua kita juga nggak ada yang konglomerat, Pak Lut, di Indonesia. Saudara tahu murid-murid Tuhan Yesus? Nelayan, betul? Pemungut cukai, betul? Orang-orang yang nggak terpandang. Apakah mereka pernah mengatakan seperti yang tadi saya katakan, kita ini bukan siapa-siapa? Mungkin pernah, cuma nggak dicatat dalam Alkitab, gitu kan? Kita percaya, kita sanggup untuk mempengaruhi bangsa ini. Dan saya percaya ketika saudara berkata yes kepada kapten itu, saudara akan dikasih posisi oleh Tuhan. Pegang itu pesawat-pesawat itu, jet-jet tempur itu, pegang. Dan saudara siap terbang. Amin. Ketika kapten itu mengatakan serang, serang. Dan kaptennya bukan saya, jangan salah saudara. Saya bukan kapten. Kapten kita adalah Tuhan Yesus. Saya adalah salah satu yang ada di dalam pesawat itu bersama dengan saudara. Kapan saja kita diperintah oleh kapten, kita maju. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya sudah selesai. Mari kita dekati Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Bisa live-nya dimatikan. Mari kita bisa